Jadi di Batang ini potensi industri besar karena ada program strategis nasional. Ya. Nah, yang jadi permasalahan antara blok utara sama blok selatan. Blok selatan terdiri dari pegunungan, perbukitan, yang mana infrastrukturnya masih terbatas, penerangan masih belum begitu optimal, kemudian unit-unit perekonomian belum begitu masif. Tapi kalau di Batang yang bagian utara atau bagian pesisir Pantura, ini sekarang sudah jelas program strategis nasional dari pusat, ini kurang lebih 6.000 hektar maupun kawasan industri Batang, ini sudah jelas sehingga di sana akan menyerap tenaga kerja. Nah, di sini harus ada pola keseimbangan sehingga antara yang di Pantura maupun yang di selatan ini harus benar-benar bisa balance dan kemakmuran bisa dirasakan masyarakat Batang, baik yang dekat dengan industri maupun yang jauh dari industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Batang, yaitu Bapak Dr. Ahmad Ridwan SEMM, Ketua DPC PDIP Batang. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah. Baik, Pak Bambang. Jadi Pak Ahmad Ridwan ini ternyata lahir di Pati 4 Januari 1979, kemudian kuliah di S1, S2, dan S3, walaupun belum selesai, yaitu di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Kemudian berkarir di bidang politik, bergabung dengan PDIP, sekarang menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Batang, dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sudah mulai 2014 sampai 2019, sekarang kemudian terpilih 2019-2024, dan sekarang terpilih lagi di DPRD Jawa Tengah. Nah, Pak Ridwan, mungkin kalau ada hal yang perlu ditambahkan atau hal yang menarik dalam perjalanan karir, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi mohon maaf, tadi saya kaget di wisuda doktor kan itu. Jadi yang pasti perjalanan hidup saya dengan masyarakat ini di luar kemampuan saya, karena saya harus bermitra dengan kawan-kawan yang lain, sehingga tidak mungkin seorang Ridwan itu bisa menggapai cita-cita itu sendirian. Sehingga dengan banyaknya komunikasi dengan kawan-kawan ini menjadikan saya bisa diterima dengan baik di kawan-kawan PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kemudian saat ini saya berkiprah di DPC PDI Perjuangan Batang. Sehingga kali ini ketika saya ada di DPD Provinsi 2 periode dan terpilih kembali, tetapi saya memutuskan untuk berkarir di Batang, segala macam konsekuensi harus saya tanggung. Sekalipun saya harus mundur dan harus berkonsentrasi di Batang. Gitu Pak Bang. Oke, luar biasa. Nah,
Pak Ridwan mungkin bisa menceritakan kinerja PDIP Kabupaten Batang, terutama dalam Pileg 2024, perolehan kursi dan rencana pilkada. Silakan. Oh ya, alhamdulillah dalam Pileg kemarin di 2024 dengan segala macam fenomena, dengan segala macam hal-hal yang sekarang kita tahu bersama bahwa Pileg di tahun 2024 khususnya di Jawa Tengah ini yang notabene kandang banteng, tetapi kemarin di Pileg itu kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, tidak terkecuali di Batang, Pak Bambang. Alhamdulillah kami masih punya 7 kursi di Batang, sehingga untuk proyeksi pilkada kami butuh kerjasama dengan kawan partai yang lain untuk mencapai 20% dari 45, yaitu 9 kursi. Mudah-mudahan kami silaturahim politik, komunikasi politik sudah kita bangun dengan partai yang lain sebelum tanggal 26 pendaftaran, 26 Agustus pendaftaran nanti, mudah-mudahan kita sudah firm, kita sudah clear, klik, dan untuk menyongsong ke depan untuk Batang yang lebih maju gitu. Ya. Lalu skenario-nya seperti apa? Apakah PDIP akan mengusung kader internal atau juga akan menyokong mungkin calon dari luar partai, baik dari partai lain maupun dari calon non partai? Seperti apa gambarannya, Pak Ridwan? Ya, kebetulan kami dapat perintah dari Dewan Pimpinan Partai untuk menjaring, untuk membuka penjaringan dan pendaftaran sekaligus penyaringan. Kemarin kita ada yang daftar 4 orang, ada yang dari swasta, ada yang dari partai politik, dari P3 juga ada yang daftar, dan dari internal saya sama salah satu kader. Kali ini dalam penjaringan dan dalam penyaringan, saya hari ini termasuk yang dipanggil, yang disurati secara resmi oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk melaksanakan fit and proper test. Sehingga dari kader internal, dari DPC PDI Perjuangan Batang muncul nama Ahmad Ridwan, sehingga hari ini saya dipanggil ke DPD untuk melaksanakan fit and proper test dan siap apa yang harus kita lakukan dan siap segala konsekuensi dan siap bermitra dengan partai lain, baik itu dengan Golkar, dengan PKB, ataupun dengan partai yang lain, sehingga menyatu dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Kabupaten Batang, sehingga tujuannya tercapai. Ya, jadi intinya Pak Ridwan akan maju sebagai bupati. Nah, sebagai wakil bupatinya sudah ada gambaran atau belum? Kita untuk maju sendiri nggak mungkin, nggak mampu, karena harus 7 kursi. Kita butuh 9. Sehingga kita realistis bahwa kita masih butuh partai lain. Sehingga kali ini untuk rekomendasi itu tidak lepas dari komunikasi politik Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai, sehingga kita juga menyerahkan untuk rekomendasi itu kepada pusat. Sehingga ini akan menjadi ada nomenklatur harmonisasi antara komunikasi politik di tingkat daerah, kabupaten, maupun komunikasi politik di tingkat Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Partai gitu Pak Bambang. Sehingga apakah itu G1 ataupun G2 ini belum final dikarenakan nanti Agustus tanggal 26 mulai pendaftaran di KPU. Baik. Nah, untuk pilkada kali ini kan Batang tidak ada incumbent kelihatannya, nggak akan ada petahana yang akan maju. Nah, kira-kira yang sudah mulai mempersiapkan diri akan ikut kontestasi siapa saja Pak Ridwan? Dan kira-kira akan bisa muncul berapa pasang calon
Ya, jadi saat ini yang sudah ada di tataran lapangan, ada dari PKB memunculkan sosok Bapak Haji Falas, kemudian dari P3 dari Pak Suyono juga memunculkan, kemudian dari Golkar juga memunculkan Pak Faiz, kemudian dari PDI Perjuangan memunculkan saya sendiri, sehingga dimungkinkan bisa gabungan itu bisa ada 4 pasang calon karena incumbent nggak ada. Ya Pak Yono sih mantan wakil bupati, tetapi dengan rentang waktu 3 tahun ini apakah tingkat popularitas di masyarakat masih terbangun atau tidak, sehingga itu membutuhkan sebuah fenomena yang masih berlangsung, apakah nanti 4 pasang atau 3 pasang atau 2 pasang. Iya. Kalau 1 pasang juga memungkinkan kalau memang nanti bisa terkondisikan. Iya. Nah, Pak Ridwan sendiri hanya siap kalau ditugaskan menjadi bupati atau bisa juga menjadi wakil bupati? Di dalam tubuh PDI Perjuangan ada track Pak Bambang. Artinya tegak lurus, samina watona, sam'an wata'atan. Sehingga di tubuh kita itu baik ditugaskan sebagai eksekutif atau ditugaskan di legislatif atau ditugaskan di eksekutif, baik itu di posisi 1 atau 2, itu tegak lurus Pak. Jadi kita sudah tertanam sebuah ideologi perintah dari atasan sudah melalui sebuah tahapan-tahapan di lapangan yang sudah diolah. Begitu Bapak. Ya. Baik. Nah, sekarang bicara mengenai Kabupaten Batangnya sendiri, Pak. Jadi menurut Pak Ridwan, apa yang menjadi masalah yang utama, masalah yang serius di Kabupaten Batang 5 tahun mendatang yang harus ditangani kalau seandainya Bapak jadi bupati? Jadi di Batang ini potensi industri besar karena ada program strategis nasional. Ya. Nah, yang jadi permasalahan antara blok utara sama blok selatan. Blok selatan terdiri dari pegunungan, perbukitan, yang mana infrastrukturnya masih terbatas, penerangan masih belum begitu optimal, kemudian unit-unit perekonomian belum begitu masif. Tapi kalau di Batang yang bagian utara atau bagian pesisir Pantura, ini sekarang sudah jelas program strategis nasional dari pusat, ini kurang lebih 6.000 hektar maupun kawasan industri Batang, ini sudah jelas, sehingga di sana akan menyerap tenaga kerja. Nah, di sini harus ada pola keseimbangan, sehingga antara yang di Pantura maupun yang di selatan ini harus benar-benar bisa balance dan kemakmuran bisa dirasakan masyarakat Batang, baik yang dekat dengan industri maupun yang jauh dari industri. Sehingga ini betul-betul peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk bisa mengkomunikasikan dan mengkondisikan potensi sumber daya manusia masyarakat Batang, tidak hanya yang ada di seputar industri, tetapi yang ada di selatan, ini juga harus ikut menikmati. Karena yang dibutuhkan tenaga kerja di kawasan industri nanti itu luar biasa. Puluhan ribu Bapak, bisa jadi sampai ratusan ribu. Ini jangan sampai jadi penonton Bapak. Ya, lalu apa yang harus dilakukan, Pak, kalau tantangannya begitu besar? Ya, yang harus dilakukan, kita deteksi dini tentang warga kita yang mohon maaf belum mempunyai pekerjaan ataupun yang masih kurang dari tingkat kebutuhan kecukupan hidup.
Sehingga di sini pemerintah harus membuatkan solusi untuk bisa menyalurkan di kawasan industri tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika kecakapannya belum maksimal atau belum mempunyai, kita lakukan namanya balai latihan kerja. Di sini alhamdulillah berkat komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, kita sudah hibahkan tanah di wilayah Kandeman untuk dibangun balai latihan kerja, Bapak. Ya. Itu nanti akan digunakan bagi masyarakat khususnya Batang yang belum mempunyai skill, ketika akan masuk di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill, ini bisa ada pendidikan pelatihan. Ya. Sehingga dimungkinkan warga Batang bisa masuk sebuah perusahaan ini dengan sempurna lah. Jangan sampai kebutuhan di perusahaan yang paten harus memiliki skill, tetapi nggak ada skill, sehingga nanti malah produktivitas perusahaan juga terganggu. Seperti itu, Bapak. Ya. Ya. Baik. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pejabat terdahulu, baik oleh bupati maupun oleh pejabat bupati yang nanti layak untuk dilanjutkan? Saya kira yang sudah dilakukan menjaga kondusivitas wilayah ini penting. Jadi investasi tanpa kondusivitas wilayah ini juga tidak berarti. Alhamdulillah kondusivitas wilayah sudah berjalan. Ya, baiklah. Artinya masyarakat menerima kehadiran investor-investor dalam menanam uangnya di di kawasan Badu maupun kawasan industri Batang, dan ini bentuk dari peran serta kontribusi pemerintah daerah saat ini yang dipimpin oleh PJ Bupati, itu bentuk. Sehingga kondusivitas ini akan menjadi syarat utama untuk sebuah investasi yang menghasilkan, Bapak. Gitu. Antara masyarakat bisa terkomunikasikan dengan pihak pengusaha, dengan pihak investor, sehingga betul-betul peran serta dari pemangku wilayah ini bisa ditunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya penyediaan balai latihan kerja itu nanti dimungkinkan bahwa masyarakat Batang yang kurang punya skill itu nanti bisa mempunyai sertifikat untuk bisa digunakan masuk di perusahaan ataupun industri yang membutuhkan di kawasan industri. Itu, Pak. Bapak. Ya, baik. Tadi Pak Ridwan sedikit menyinggung bahwa diperlukan kesiapan lebih atau kesiapan khusus karena proses pilkada itu juga terpengaruh proses pileg yang kemarin berlangsung, yang orang menyebut ada faktor-faktor pragmatisme, transaksional dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan jurus-jurus untuk menghadapi itu, Pak Ridwan? Persiapan koordinasi yang baik dan persiapan komunikasi politik dengan rakyat yang baik ini sudah kita lakukan, sehingga itu pembinaan sama struktural yang baik, kemudian pembinaan sama pasukan-pasukan yang sudah terkondisikan di masyarakat yang baik, ini bisa menjadi kunci sukses untuk bisa meraup hati masyarakat. Kuncinya kan bagaimana kita bisa mengambil hati rakyat. Disitulah yang harus dilakukan oleh kita, sehingga kita bersama-sama dengan pasangan kita nanti bisa betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Itu kata kuncinya di situ, Bapak. Jadi potensi yang ada ini dimaksimalkan. Potensi yang sudah ada dimaksimalkan. Kalau potensi yang ada belum dimaksimalkan, bagaimana mau melakukan optimalisasi dengan yang lain atau dengan ke masyarakat? Ya, baik. Pak Ridwan, terakhir, apa yang ingin Pak Ridwan katakan kepada masyarakat Kabupaten Batang supaya akhirnya mendukung dan memilih Pak Ridwan untuk Pilkada 2024 ini? Jadi insya Allah
saya minta sama masyarakat Kabupaten Batang untuk bisa mendukung program-program yang sudah ada sehingga betul-betul nanti bisa menjadi maksimal dan bisa mengefekkan multi efek playernya ke masyarakat menjadi sejahtera, dan mudah-mudahan dengan Pilkada 2024 nanti bisa mendapatkan manajer yang baik, bisa mendapatkan manajer kedaerahan yang baik, dan betul-betul bisa menjadi harapan rakyat Batang untuk menjadi maju, Pak. Jadi tidak hanya berkembang terus, tapi menjadi maju. Karena tagline kita Batang berkembang ini nanti harus bisa berkembang menjadi maju, bukan berkembang terus, Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Ridwan SEMM, Ketua DPC PDIP Batang, dan yang sekarang masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang sudah mengatakan siap maju untuk menjadi Bupati Batang. Mudah-mudahan lancar, dan kalau berhasil nanti benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Sekali lagi, terima kasih. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.